Petugas gabungan mendadak mendatangi lapas kelas 2A Purwokerto pada dini hari saat mayoritas warga binaan sedang beristirahat. Petugas langsung memeriksa semua kamar yang dihuni warga binaan, termasuk barang pribadi. Petugas menemukan sejumlah barang yang disinyalir dapat menimbulkan gangguan keamanan di dalam lapas. Barang-barang seperti gunting, sendok, puluhan korek api, batu, paku, dan sejumlah kartu permainan lalu disita. Sasaran utama razia ini adalah peredaran narkoba dan ponsel di dalam lapas, namun petugas tidak menemukan. Dalam rangka mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas kelas 2A Purwokerto. Malam ini kita mendapatkan beberapa alat yang disinyalir akan digunakan untuk menjadikan senjata tajam oleh para warga binaan. Meski tak menemukan barang terlarang, namun razia akan gencar dilakukan. Sanksi tegas akan diberikan kepada warga binaan yang kedapatan memiliki narkoba ataupun membawa ponsel. Begitu pula dengan petugas lapas, jika terbukti terlibat, maka akan dipecat dan diproses hukum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Lagi-lagi ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Kali ini di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus keracunan massal menu MBG juga kembali terjadi di Tulung Agung. Korban keracunan datang silih berganti ke posko di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka yang memiliki gejala keracunan langsung ditangani tim medis. Sementara pasien yang kondisinya parah dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya para korban ini dibawa orang tuanya dari rumah dengan keluhan mual, pusing, dan sesak nafas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat segera melakukan penanganan darurat begitu menerima laporan kejadian tersebut. Fokus dulu ke penanganan dulu sama rujukan. Jadi untuk total masih belum bisa, angkanya masih belum bisa ya karena bertambah terus. Tapi udah lebih dari 100 Bu dipastikan? Ada. Posko Kecamatan SMP 1 Cisarua saat ini sudah melakukan penanganan kepada siswa korban MBG sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Total korban keracunan MBG berjumlah 161, namun berkurang setelah korban pulang ke rumah masing-masing. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang porak-porandakan atap stadion di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, bapak dan anaknya tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini. Sekilas ada yang mencurigakan dari perilaku seorang pria yang terekam CCTV memasuki area masjid di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Modus beribadah, ternyata pria lansia tersebut nekat melancarkan aksinya mencuri mesin pompa air di rumah ibadah tersebut.
Pelaku Nurholis, warga desa Ngabar, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, beraksi usai melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu, kemudian masuk ke toilet masjid. Setelah situasi dirasa aman, dalam waktu singkat, berbekal peralatan yang dibawa pelaku, memotong pipa peralon dan menggondol pompa air lalu melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah takmir masjid setempat melaporkan ke polisi. Dari hasil penyelidikan, pelaku seorang spesialis pencuri mesin pompa air dan kotak amal masjid yang sudah beraksi di 6 lokasi. Ya untuk beli beras terus terang ya. Sudah berapa kali curi itu, 6 Pak? kali. Karena pekerjaan libur, tidak ada kerjaan sama sekali. Pada anggota unit reskrim untuk melihat paling tidak adalah CCTV spesialis pencuri sanyo karena sudah 6 kali. Dan termasuk kotak amal juga yang ada di masjid wilayah kota di Polsek Purworejo. Warga diimbau untuk lebih waspada dan peduli jika terdapat hal yang mencurigakan di lingkungan. Kini, kasusnya masih didalami tim reskrim Polsek Purworejo. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, pabrik aksesoris ponsel di kawasan industri Legok Kabupaten Tangerang hangus terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari gudang penyimpanan bahan baku. Sementara sebuah bis terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kebakaran hebat melanda pabrik produksi aksesoris HP di kawasan industri Legok Kabupaten Tangerang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan gudang dan ruang produksi. 6 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi, kebakaran bermula dari adanya kepulan asap di bagian gudang penyimpanan bahan baku. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Sebuah bus terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga bus terbakar akibat mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bagian bus. Sopir bus sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api dengan cepat membesar ke seluruh bagian badan bus. Beruntung kondisi bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang sehingga tidak menimbulkan korban. Petugas Sudin Damkar wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Peristiwa ini pun sempat membuat ruas tol dalam kota dari arah Tanjung Priok menuju Cawang macet. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, A-News melaporkan.